Ustadz, kita mengikuti manhaj salaf, tapi mengapa dalam mensahihkan dan mendoifkan hadis kita cenderung ikut Syekh Al-Albani, padahal beliau bukan termasuk salaf? Mohon penjelasan. Kalau ditanya kepada penanya misalnya, apakah Syekh Al-Albani mengikuti manhaj salaf atau tidak? Saya bantu jawab, pasti. Kalau dikatakan Syekh Al-Albani bukan salaf, ya jelas kaum salaf kalau kita lihat dari jurusan waktu itu 3 kurun yang pertama, 3 generasi yang pertama dari umat ini, itu dari jurusan waktu. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Orang-orang yang sesudahnya dikatakan salafiyun, seperti ahlus sunnah, sunni. Syekh Al-Albani salafi. Bahkan beliau yang mendakwakan dakwah salafiyah di Syria. Ya, harus jelas dulu, kira penanya tidak paham. Ya jelas beliau bukan tabi'in, bukan jauh waktunya. Ini abad kita sekarang ini. Tapi beliau mengikuti manhaj salaf, bahkan mendakwakannya, bahkan imamnya pada abad ini. Itu yang pertama ya, harus paham. Mudah-mudahan penanya paham sehingga tidak salah paham seperti ini. Sama seperti kita bukan salaf. Oh, kita menamakan diri kita salaf, jauh sekali. Kita bukan salaf, tapi salafi, salafiyun. Orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Ini salafi untuk satu orang, salafiyun untuk orang banyak. Itu nisbah, dinasabkan kepada kaum salaf, asal kita benar. Jadi yang disebut salafi. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala salafi. Yang kedua, orang-orang mengikutinya bukan hanya orang awam, tapi ahli ilmu di dunia ini mengikuti takhris, tashih, tad'ib Syekh Al-Albani. Bahkan kita sering dengar di mimbar Masjidil Haram dan di mimbar Masjid Nabawi ketika khatib membawakan hadis, dia mengatakan sahahahu Al-Albani. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Menunjukkan pertama, Allah memberkahi ilmu Al-Albani. Kalau Allah tidak berkahi, hilang ilmu itu. Allah memberkahinya. Sehingga bukan hanya salafi di Indonesia, di dunia. Bukan hanya masyarakat umum, para ulama. Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin, dan lain-lain mengakui sahahahu Al-Albani. Kalau antum baca kitab itu menunjukkan keberkahan ilmu Syekh diterima di permukaan bumi ini. Allahu Akbar. Dan menunjukkan lebih dalam lagi Syekh ikhlas, berjuang mati-matian, diterima di permukaan bumi ini. Dulu saat-saat saya belajar, saya sangat cinta sekali kepada Syekh Al-Albani di Maktabah Libya. Sehingga wakil mudir mengatakan kepada saya, Abdul Hakim, antum cinta kepada Syekh Al-Albani? Ya, saya cinta, tapi bukan cinta buta. Cinta karena Allah, ahli ilmu, dan saya dapat mengambil manfaat. Nanti saya kasih kitab. Kalau ada terbitan, saya kasih antum, saya fotokopi. Saya dikasih fotokopi Ustadz Yazid juga. Saya berdua kan di maktabah itu. Saya dapat Ustadz Yazid
Allahyarham rahimahullah ta'ala dapat juga. Kita cinta, kita belajar. Waktu itu kitab Syekh Al-Albani tahun 80-an masih terbit satu-satu. Lalu saya mengumpulkan dan saya catat untuk dipenuhi di maktabah, di perpustakaan Lipia. Itu saya yang catat kitab masuk. Wakil mudir menyaksikan itu saya. Antum cinta sama Syekh Al-Albani, cinta ikhlas. Ini muhaddis dan saya bela. Orang-orang cinta kepada beliau, mahabbah, ilmunya barokah di permukaan bumi ini, ikhwan. Bukan hanya di Indonesia, di India, di Pakistan, di Malaysia, di mana di dunia ini. Sahahahu Al-Albani, dha'afahu Al-Albani. Albani mengatakan hadis ini hasan di kitab ini, hadis ini sahih di kitab ini. Terus saja. Ya, kalau Allah tidak berkahi, apa bisa seperti itu? Sehingga orang-orang yang hasad kepada beliau marah, menuduh macam-macam. Barokah di Masjidil Haram, di mimbar Masjidil Haram. Dan di mimbar Masjid Nabawi, khatib membawakan hadis mengatakan sahahahu Al-Albani. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan tidak ada di kolong langit ini. Ini yang mengatakan demikian orang alim. Yang lebih alim tentang hadis dari Syekh Al-Albani. Di kolong langit pada abad ini. Orang alim besar. Allah kirim dari Eropa ke Syria. Orang miskin. Tidak bisa bahasa Arab. Bapaknya hijrah dari Albania ke Syria. Karena pemerintahan Albania mulai mengikuti tawagut yang ada di Turki. Yaitu Mustafa Kemal, bapak Turki itu. Ataturk yang mengubah dinul Islam. Muncul ajaran sekuler. Negara Albania mau mengikuti itu, mau melepaskan jilbab dari wanita. Maka ayahnya Syekh Albani, ayahnya ulama, pindah hijrah ke Syria, Damaskus. Kata Syekh, saya tidak bisa apa-apa. Lalu dimasukkan ke madrasah. Orang Eropa ini. Dan cerdas. Bisa berbahasa Arab dengan cepat. Sehingga guru yang ngajar di sekolah itu, kalau anak-anak Arab, yang orang Arab sendiri kurang mampu dalam menerima pelajaran, Syekh Albani waktu itu masih kecil dijadikan contoh. Lihat ini, orang Albania. Kamu nggak malu gitu orang Arab? Ini orang Albania, dia bisa lebih pintar dari orang Arab. Orang zuhud, tawadu. Lalu yang kedua, Syekh Al-Albani menghabiskan waktunya setengah abad, hampir seluruh umurnya untuk hadis dan ilmunya, dan secara umum dakwah salafiyah. Puluhan tahun menulis kitab. Hampir seluruh kitab hadis dijelaskan sah dan tidaknya oleh beliau, sesuai dengan ijtihad beliau. Dan itu memudahkan kaum muslimin, memudahkan masyarakat umum, memulangkan kepada ahlinya mengikuti firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bagi para ulama yang alim tentang hadis, tentu dia memeriksa lagi. Kadang-kadang dia menyetujui, kadang-kadang tidak. Tapi Syekh mempunyai hujjah yang kuat.
Tapi setiap ahli ilmu, orang seperti beliau, tentu dihasati oleh manusia. Sampai anak-anak kemarin sore pun menghasatinya. Padahal sebelum orang-orang itu lahir ke dunia, Syekh Albani telah menjadi imam. Rabbuna memberkahi ilmunya. Seluruh dunia, ikhwan, akhwat, seluruh dunia. Namanya disebut ketika orang membawakan hadis dengan lisan dan tulisan. Sahahahu, do'afahu, Al-Albani. Allahu Akbar. Bukharinya abad ini. Dan itu disaksikan, bukan saya ngomong, para ulama. Tadi Syekh Abdul Aziz bin Baz, tidak ada di kolong langit ini, di kolong langit itu, di bawah langit itu, orang yang lebih alim tentang hadis dari Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani orangnya zuhud, orangnya raqiq, sering menangis, orangnya lembut. Yakni orang cinta melihat dia, orang cinta dengan ilmunya yang besar. Sampai saya tidak ketemu, itu hati saya lu cinta. Sampai wakil mudir bilang, ya Abdul Hakim, itu cinta sama Syekh Albani. Ya cinta. Nanti saya kasih kitab, fotokopi. Enggak, kitabnya susah di Indonesia tahun 80-an. Kamu cinta saya. Maksudnya ahli ilmu. Saya banyak bermanfaat, saya darinya, saya mencintainya. Mendoakan dan membelanya. Benar lah, begitu dapat kitab, misalnya silsilah dhaifah tentang hadis, karena dia tahu sebelah hadis, dikopikan. Kopikan, kasih saya satu, kasih Ustaz Yazid satu, rahimahullahu ta'ala. Sahabat saya. Senang kita dapat. Mulailah saya catat kitab-kitab Syekh Albani. Saya catat. 1, 2, 3, 4. Kemudian saya serahkan kalau ada datang kitab, ini dia kitab-kitabnya. Kemudian saya diminta, kalau begitu tolong catat seluruh kitab-kitab hadis. Apa saja, antum catatin, nanti kita masukkan ke maktabah. Oke, saya catat. Serahkan lagi. Ini dia kitab-kitab yang perlu masuk ke perusahaan. Begitulah. Jadi orang dari luar tahu itu wakil mudir. Memang Abdul Hakim dia saya lagi duduk baca kitab Syekh Albani. Abdul Hakim itu muhib Syekh Albani. Nah, uhibbu jiddan. Li'annahu min ahli al-ilm, min warasatil anbiya wa muhaddithul asr. Boleh ketawa. Nanti saya kopikan kalau datang kitabnya. Datang kitabnya dia difotokopi jadi satu jilid, dikasih 2, saya 1, Ustaz Yazid 1. Begitu gitu. Ya, barokah ilmunya. Dan saya banyak mengambil manfaat. Rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah mengampuninya dan memasukkannya ke Jannatul Firdaus. Saya tidak pernah ketemu dengannya, tapi jarak jauh. Mungkin sebagian muridnya ya saya kenal, tapi itu setelah tahun 80-an. Ini tahun 80-an awal. Sudah barokah Syekh Albani, tashihnya masuk ke Indonesia ini, ke dunia. Orang pakai tashih beliau. Ya Rabbi, ya Allah, menunjukkan barokah ilmunya dimanfaatkan oleh manusia. Dan pekerjaan tashih tad'if
bukan pekerjaan biasa. Pekerjaan besar, membutuhkan waktu bertahun. Kata Syekh Albani, bermalam-malam saya memeriksa satu buah hadis. Yang lebih mengharukan lagi, di sebagian kitabnya beliau bercerita, di saat umurnya 85 tahun, tentu tangan sudah gemetar menulis. Beliau mentahris ulang, ada kitab besar ribuan hadis. Yang mungkin profesor belum tentu bisa. Ribuan hadis di usia 85 tahun. Tahris ulang. Begitu imam besar ahli hadis pada abad ini. Syekh Utsaimin mengatakan muhadditsul asr, ahli hadis pada abad ini. Yani orang mengatakan Syekh Albani muhadditsus Syam, ahli hadisnya negeri Syam. Kata Syekh Utsaimin, tidak. Bukan hanya ahli hadisnya negeri Syam, tapi muhadditsul asr, ahli hadis sepanjang zaman pada abad ini. Syekh Utsaimin. Dan banyak lagi, saya punya perbendaharaan yang begitu banyak. Dari tahun 80-an ya akhi. Hampir 50 tahun yang lalu. Ya. Rahimallah Syekh Al-Albani. Rahimallah Syekh Al-Albani. Rahimallah Syekh Al-Albani. Sungguh beliau telah menyumbangkan, menginfakkan usianya untuk hadis. Berjam duduk. Sehingga musuhnya yang sering berdebat, berpolemik, mengakui keilmuannya. Syekh Albani itu alim tentang hadis, sangatnya diulang 2 kali, jiddan. Sayang dia Wahabi. Tapi ilmu hadisnya diakui oleh musuh bebuyutannya yang selalu menyerang Syekh Albani, sampai Syekh Albani dikatakan ahli bid'ah. Ya oleh dia atau sebagian yang lain. Tapi ilmu hadisnya Allah keluarkan dia untuk berbicara bahwa Syekh Al-Albani alim dalam hadis, jiddan, sangat 2 kali. Tapi dia Wahabi, Taimiyun katanya, pengikut Taimiyah, Ibnu Taimiyah, Wahabi, begitu. Tapi ilmu hadisnya tidak diingkari oleh musuh. Bagaimana anak kemarin sore ini di media sosial mengkritik, mencela taskhih Syekh Albani. Tentu jangan didengarkan. Ini ada pertanyaannya nih ya, kalau nggak salah ini. Ya. Ini dia. Apa benar bahwa 2 doa kafaratul majlis itu dhaif? Karena banyak beredar di media sosial seorang tokoh yang katanya sunnah melemahkannya. Ini Ruwaibi itu gak ada yang melemahkannya. Al-Hafidh Ibnu Hajar mensahkannya. Al-Hafidh Ibnu Hajar, Syekh Al-Albani dan para ulama lainnya, sahih hadisnya. Jalannya begitu banyak. Belum lagi syawahidnya. Bagaimana ini para pemula yang masih berusia balita dan batita di dalam ilmu yang mulia ini mau bertanding dengan orang seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar dan Al-Albani dan para imam yang lainnya? Allahu Akbar. Apa ini? Kesombongan. Dan bukan ahlinya. Saya katakan para pemula, kalau ia membidangi hadis, karena membidangi hadis itu membutuhkan waktu,
Mulai naik dia 50 tahun. Baru kelihatan. Seperti Syekh Al-Albani. 50 tahun. Setengah abad dari umurnya. Ada yang masih pemula. Dan bagaimana dia cara melemahkannya? Yang begini ikhwan beredar di media sosial. Pertama, siapa orang ini? Tidak ketahuan. Mungkin kalau bisa bahasa Arab, bahasa Arab. Atau mungkin, karena kan ini setiap ada orang Arab pakai ini, jubah pakai ini, dipanggil Syekh. Semuanya Syekh dipanggil. Syekh macam-macam artinya dalam bahasa Arab. Arti yang pertama, Syekh untuk orang tua dari jurusan umur. Syekh artinya kepala suku, kepala kaum. Syekh. Syekh dari jurusan ilmu. Syekh yang mana nih? Semua dipanggil Syekh. Jangan. Dari mana nih? Muncul di media sosial. Jangan dengarkan. Apa antum mau meninggalkan para imam ini? Hanya anak orang yang antum anggap tokoh di media sosial? Allahu Akbar, ini patut diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang antum jadi acuan adalah para imam. Bukan mereka, kalau mereka membidangi hadis maka saya katakan masih balita. Masih balita itu umur berapa? Baru lulus mungkin dari perguruan hadis, dari fakultas hadis atau enggak sama sekali. Itu butuh waktu hadis itu sama dengan ilmu yang lainnya. Bukan sekarang seperti antum beli makanan langsung siap saji. Butuh waktu untuk memperdalamnya dan berbicara tentangnya. Apalagi dalam masalah-masalah yang besar seperti sahih dan tidaknya hadis. Bukan seenaknya.